oleh siapa? Apin. Apin. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Selesai. Oke, itu akan absen ya untuk hari ini. Adin ada, Alvin, Andrea. Masing-masing sudah dibagi-bagi kelompok sesuai dengan perannya. Kemudian topiknya atau temanya juga kelas ini sudah memilihnya. Ada tema yang sudah dipilih, kemudian nanti akan didiskusikan hari ini. Oke, untuk selanjutnya silakan berekspresi sesuai dengan perannya, dengan tema yang diangkat oleh kelas ini. Silakan selanjutnya mungkin akan diatur oleh moderator ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Hana. Saya Vega. Di sini kita akan melakukan debat mengenai TKW. Yang berjudul TKW Arab Saudi yang ingin dipulangkan ke Indonesia dengan alasan tidak digaji Dan sakit. dan sakit. Nah, sebelum lanjut ke debatnya, di sini aku bakal ngapain aturan-aturan yang bakal ada di debat ini. Yang pertama, masing-masing kelompok dipersilakan memberikan argumen mereka masing-masing setelah video selesai diputar. Jadi masing-masing kelompok boleh ngasih argumen mereka masing-masing gitu. Dikasih kesempatan. Terus instruksi yang diperbolehkan sebanyak 5 kali. Terus setiap kelompok yang menyangga juga diberikan waktu sekitar 5 menit. Terus setiap instruksi yang diberikan masing-masing kelompok, moderator berhak membatalkan instruksi tersebut dan bersifat mutlak. Selanjutnya, masing-masing kelompok diperbolehkan untuk bertanya. Pertanyaan dibatasi maksimal 3 kali, bebas bertanya kepada siapapun, kepada kelompok manapun. Dan dibatasi pokoknya 3 kali. Dan selanjutnya langsung aja kita cus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani, asal dari Indramayu. Saya di Saudi Arabia, Riyadh. Saya mohon kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk bisa memulangkan saya ke Indonesia. Kemudian waktu dimulai setelah Anda berbicara. Perkenalkan, nama saya Adin dari DPR, perwakilan dari Partai Perindo. Saya tidak setuju adanya TKW karena walaupun TKW ini memberikan devisa untuk negara, namun banyaknya kasus yang terjadi menjadi beban negara. Contohnya kasus penyiksaan, pelecehan, pembunuhan yang dilakukan oleh majikannya terhadap TKW tersebut. Sekian. Perkenalkan, nama saya Risma, saya dari Partai Golkar. Saya tidak setuju karena negara Indonesia itu adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Terus kenapa kita itu tidak memanfaatkan yang ada di dalam negeri kita aja, seperti contohnya kerja di pabrik-pabrik Indonesia. Sekian. Oke, selanjutnya di sini kita langsung aja ke yang kelompok itu silakan untuk memberikan argumennya. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri, nama saya Nena Juni Andini. Di sini saya dari tim Pro. Kami di sini setuju diadakannya TKW karena yang pertama untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Meskipun tadi sudah dibicarakan bahwa di Indonesia ini banyak sekali sumber daya alam, tetapi bisa kita lihat banyak pengangguran juga yang ada di Indonesia yang masih belum bisa masuk ke dalam pengelola sumber daya alam. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita dengar lagi argumen dari pemerintah. Silakan waktu dimulai ketika Anda berbicara. Perkenalkan, nama saya Dika Sumarmandani sebagai tim pemerintah. Sesuai pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 bahwa kerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin penegakannya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini tim akademisi yang akan memberikan argumen mereka. Oke, selanjutnya setelah masing-masing dari kelompok sudah memberikan argumen mereka masing-masing, dari masing-masing kelompok berhak menanyakan kepada kelompok manapun dan
kelompok manapun berhak memotong pembicaraan mereka atau instruksi ya. Berhak misalnya ya gitu intinya setiap kelompok berhak memberikan pertanyaan dan setiap kelompok manapun berhak memberikan instruksi bila omongan itu tidak masuk akal. Dipersilakan kepada masing-masing kelompok jika ada yang ingin bertanya dipersilakan. Oke, dipersilakan kepada kelompok pro. Saya izin bertanya kepada tim kontrak. Kan kalau keluar negeri mah pasti udah dikontrakkan. Nah, termasuk Ibu Fitriani ini, pasti kalau dia keluar negeri juga dia udah dikontrak, otomatis dia setuju dengan persyaratan yang ada, dengan konsekuensinya. Dia juga harus menerima semua konsekuensinya dong. Iya guys. Silahkan. Izin menjawab. Kan memang harus menerima konsekuensinya ya, tidak ada persyaratannya juga, tapi persyaratannya tidak sesuai. Izinnya enggak. Kalau persyaratan tidak sesuai, kenapa dia bisa dikeluarkan? Kan sama sponsor yang ilegal. Izinnya enggak. Kenapa ada sponsor ilegal? Kan mungkin dia kurang wawasan juga, maksudnya kurang informasi. Izinnya enggak. Kalau dia kurang wawasan, kenapa dia jadi sponsor? Mungkin banyak ya oknum-oknum yang seperti itu sekarang saat ini di Indonesia. Indonesia ini bertanya di pemerintah. Jika ada oknum-oknum seperti itu, apa tanggapan Anda? Izin instruksi, izin bertanya kepada Tito. Apakah TKW ini solusi yang baik untuk pengangguran yang ada di Indonesia? Kan bisa dengan pekerjaan lapangan yang lain. Siap, instruksi izin bertanya. TKW ini adalah suatu pekerjaan di mana orang Indonesia ini kerja di luar negeri kan. Solusinya, kalau misalkan TKW ini kan di sini juga ada undang-undangnya ya tentang TKW ini. Mungkin nanti dijelasin sama tim pemerintah. Kalau misalkan tadi apa yang kami bicarakan, apa tadi teh? Tidak TKW apakah solusi yang baik untuk pengangguran yang ada di Indonesia? Ya, itu adalah solusinya. Karena mungkin dari beberapa TKW juga kita bisa mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Bahkan TKW ini juga sudah diakui oleh peraturan undang-undang Indonesia dan sudah dibuatkan undang-undangnya. Begitu. Mungkin nanti kita akan tanya kepada tim pemerintah ataupun tim DPR mengenai undang-undangnya. Tanya kepada tim pemerintah tapi belum dijawab. Apakah TKW ini solusi yang baik untuk mengurangi pengangguran di Indonesia? Apakah tidak dengan memperluas lapangan kerja yang lainnya untuk memajukan negara Indonesia? Terima kasih. Ya, TKW adalah solusi untuk mengatasi pengangguran karena mereka tidak hanya mengatasi keterbatasan perekonomian keluarga lantaran keterbatasan peluang kerja di dalam negeri, tetapi juga bisa mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Belum lagi dari remitansi atau kiriman uang TKI ke keluarga mereka dapat menggerakkan roda perekonomian keluarga. BNP 2 TKI berkepentingan TKI yang bekerja di luar negeri dapat berhasil dan saat kembali ke tanah air dapat mengelola penghasilannya dalam berbagai bidang usaha produktif sehingga dapat memberdayakan masyarakat dan membuka lapangan kerja di dalam negeri. Agar TKI berhasil, wajib menempuh prosedur resmi dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai. Bagaimana jika di surat nih sudah ditetapkan gaji sekian, tetapi saat sudah berangkat tidak digaji, apakah itu yang dinamakan konsekuensi? Sekian. Terus bukan satu orang, dua orang, banyak. Bukan satu orang, dua orang yang seperti itu, banyak yang lainnya. Jika di dalam surat itu tidak ada gaji, tidak ada urutan gaji, tidak ada ini itu, untuk apa dia pergi? Kan meren pergi juga pengen melihat gaji, oh ini mah gajinya gede, makanya dia tertarik. Ya toh? Di surat itu pasti ada keterangan gaji kan? Iya. Nah, bagaimana jika sudah berangkat tapi gaji tidak diberikan? Apakah itu konsekuensi? Kenapa? Izin menyatakan kenapa tidak langsung laporan? Dari masing-masing kelompok masih tidak memberikan argumennya mereka, kita bakal langsung ambil kesimpulan dari debat ini. Dipersilakan bila ada pembelaan dari masing-masing kelompok dipercepat. Izin bertanya,
Untuk kasus ini, kami kan tidak menyalahkan adanya TKW karena yang salah ini kan sponsornya yang ilegal. Untuk itu, saya ingin bertanya kepada pemerintah dan DPR, bagaimana cara mencegah adanya sponsor ilegal ini? Terima kasih. Korupsi, izin bertanya kembali. Tadi tim akademis nanyanya apa ya? Bagaimana cara mencegah adanya sponsor ilegal ini? Oke, terima kasih. Izin menjawab ya. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka mencegah TKI non-prosedural tersebut. Salah satunya yaitu melalui Satuan Tugas Pencegahan TKI non-prosedural. Satgas yang terbentuk pada tahun 2014 ini terdiri dari unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Imigrasi, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan BP3 TKI. Tahun lalu, Satgas TKI non-prosedural berhasil menggagalkan keberangkatan TKI non-prosedural sebanyak 1.310 orang. 1.310 orang. Sedangkan tahun 2015 ada 1.584 orang calon TKI yang diindikasikan kuat ilegal berhasil dicegah oleh tim Satgas. Terima kasih. Kesimpulan, dipersilakan. Kesimpulan dari DPR ya, DPR tidak setuju adanya TKW ini melihat banyaknya kasus kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia. Dan terakhir, maksudnya contohnya ada Bu Fitriani di Arab Saudi, Ketua Umum Partai Demokrat, kepada pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri untuk sementara waktu. Saya setuju kalau untuk sementara waktu ada jeda pengiriman TKI ke negara-negara yang banyak kasusnya. Dan dalam periode waktu jeda ini pemerintah harus melakukan perbaikan yang nyata seperti evaluasi kinerja PJ TKI, proses perekrutan, dan penyiapan MOU antara Indonesia dengan pihak negara yang menerima. Terima kasih. Tim kontra menegaskan kembali bahwa kami tidak setuju dengan adanya pemberangkatan TKW ke luar negeri karena di balik gaji yang besar terdapat risiko yang sangat tinggi. Contohnya seperti Ibu Fitriani tadi, dan masih banyak kasus-kasus kejadian yang sangat fatal, dan sebaiknya pemerintah harus ada kebijakan untuk memperluas lapangan kerja, tidak hanya dalam omongan saja, tetapi harus ada tindakan. Jadi pemerintah harus berkomitmen secara tegas dalam membina, mengawasi, dan melindungi setiap warga negara yang menjadi buruh migran di negeri orang agar hak asasi manusia maupun perlindungan hukum yang diamatkan oleh undang-undang dapat diimplementasikan secara lebih real, dan agar segala bentuk upaya perlindungan maupun diplomasi antar negara yang terkait tidak hanya menjadi wacana atau teori saja. Nah, selanjutnya upaya-upaya peningkatan perlindungan terhadap TKI khususnya para TKW Indonesia juga yang bekerja di luar negeri seharusnya lebih dioptimalkan lagi, baik oleh pemerintah Indonesia maupun oleh lembaga-lembaga yang terkait. Banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memaksimalkan perlindungan terhadap para tenaga kerja khususnya di luar negeri. Oke, langsung aja sikat. Tutupan. Itu kesimpulannya. Sudah, kita tutup debat kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Sampai sedikit ya, bahwa yang namanya masalah tenaga kerja Indonesia, terutama masalah TKW itu merupakan masalah seperti masalah yang di permukaannya kelihatan sedikit kecil gitu ya, yang gunung es, fenomena gunung es, tetapi di dalamnya sangat banyak banget permasalahan yang belum tergali. Ini yang cuma satu contoh kasus saja yang muncul, yang kita kebetulan ambil sama kelompok ini, sama kelas ini. Di luar itu banyak sekali. Jadi memang tugas dari para stakeholder di Indonesia itu harus merapihkan sebenarnya, ya, harus merapihkan karena di cut sama sekali mungkin tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena di balik yang gagal juga banyak orang yang sukses. Jadi orang yang sudah bekerja di luar negeri jadi TKW pulang ke sini dia jadi bertambah penghasilannya, kemudian kekayaannya bertambah, kemudian anaknya juga bisa sekolah dan lain sebagainya, itu juga banyak. Tetapi di luar itu yang gagalnya juga, ini dianggap yang gagal juga banyak kan, seperti itu ya. Dinamika kehidupan memang pasti ada yang gagal yang sukses. Cuma di sini tentu saja pemerintah dan DPR seharusnya memang bisa berupaya bagaimana caranya supaya bisa meminimalisir adanya kegagalan.
Dan memang kebanyakan yang tidak sukses atau gagal di luar negeri itu adalah tadi yang berangkatnya menggunakan sponsor yang ilegal. Maksudnya sponsor ilegal itu biasanya dia mengiming-imingi berangkatnya itu dengan biaya yang tidak mahal. Jadi kalau mengikuti sponsor legal itu kan harus lengkap ya surat-suratnya, ada paspornya, ada surat-surat dan sebagainya, dan itu banyak yang harus dipenuhi. Tetapi ada kalanya dari oknum si TKW-nya sendiri dia tidak sanggup untuk menyediakan surat-surat secara resminya. Akhirnya dia berangkat, kadang-kadang ada yang tidak punya paspor pun dia berangkat. Itu namanya TKI ilegal. Dia tidak memegang paspor karena untuk bisa bikin paspor itu kan lumayan agak ribet persyaratannya dan juga harus bayar. Gitu. Jadi ada Ibu melihat di beberapa berita juga banyak TKI ilegal dia yang pergi ke sana tidak punya paspor. Jadi lari-lari gitu. Kalau misalnya ada pihak imigran misalnya di Malaysia datang dia lari menghindari masuk penjara juga udah sering, itu banyak kejadiannya. Ya seperti itu satu contoh kasus saja. Jadi ya Ibu lihat di sini lumayan ada berkembang mungkin pemikiran kalian mengenai tenaga kerja tenaga kerjaan, walaupun belum banyak belum tersentuh semuanya, mungkin nanti kita bahas lagi di pertemuan yang akan datang ya. Untuk sekarang baguslah bisa nilainya baik ya kelas ini. Boleh kasih. Terima kasih ya untuk semuanya. Semuanya udah berjalan dengan baik, kompak ya. Masalah keberanian untuk berbicara itu masih harus bisa kalian gali ya. Jadi berbicara aja lah, dan mual aya menyalahkan, asal menggunakan bahasa yang benar yang bisa dimengerti oleh semuanya, tidak menggunakan bahasa banyak kasar gitu. Jadi kalau punya ide langsung aja diutarakan itu biar kalian terbiasa untuk bicara di banyak orang. Itu saja mungkin evaluasinya ya. Kalau dari semuanya Ibu lihat sudah bagus ya, tinggal itu aja, keberanian untuk berbicara, mengemukakan pendapat masih harus lebih tinggi. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku boleh tahu nama kalian siapa? Mulai dari sini ya. Nama saya Muhammad Aufadu Satria. Nama aku Salah Sabilillah. Nama aku Risma. Nama aku Adin. Nama aku Zahara. Kalian dari tim mana sih? DPR. Sistem pembelajaran apa sih yang kalian suka selama pembelajaran ekonomi ini? TTS kayak game gitu. Kalau aku game. Aku game. Sama. Game juga. Terus kalian suka nggak sih bermain peran seperti debat kemarin yang ada di posisinya jadi DPR? Kurang suka. Jujur aku nggak suka. Aku suka. Kurang. Jujur gak suka banget. Ya udah. Cukup sekian, makasih ya. Hai semua, aku mau nanya nih, nama kalian siapa sih? Perkenalkan, nama saya Dini Suci Ramadhani. Nama aku Sasi. Nama aku Dina. Nama aku Armilda. Oke, kalian dari tim mana sih? Kita dari tim pemerintah. Oke, kalian suka gak sih sama sistem pembelajaran yang kemarin debat kayak gitu? Saya suka. Menurut aku kurang sih. Kurang suka. Oke, sistem pembelajaran yang kalian suka tuh yang kayak gimana sih? Menurut saya lebih aktif, berkelompok. Menurut aku games mungkin. UKBM. UKBM. Oke, makasih. Hai semuanya. Hai. Aku mau nanya nih, nama kalian siapa sih? Nama aku Natasha. Nama aku Reva. Nama aku Naila. Nama aku Raffi. Nama aku Andrea. Oke, kalian dari tim mana nih? Jadi kita dari tim akademisi. Oke, kalian suka gak sih sama sistem pembelajaran yang kemarin yang debat? Kurang suka. Kalau aku kurang suka. Aku suka gak suka sih. Aku nggak suka. Aku nggak suka. Oke, jadi sistem pembelajaran yang kalian suka tuh yang kayak gimana? Kayaknya lebih main game kayak gitu. Kalau aku lebih suka kayak dijelasin sama ibunya sendiri. Sama aku juga suka dijelasinnya sama ibu, terus nanti dikasih tugas mungkin jadi kita nulis. Kalau aku lebih suka game sih. Lebih suka games. Oke, makasih ya semuanya. Dadah. Hai semuanya. Hai. Aku mau nanya nih, nama kalian siapa sih? Perkenalkan, nama saya Putra Paujo Lapis. Kenalkan, nama saya Musa Nur Fikri. Nama saya Dylan Foven Arenta. Nama aku Sarah Aulia Putri.
Nama saya Nina Juni Andini. Nama saya Nazwa Kalisha. Oke, kalian tim dari mana nih? Dari tim Pro. Oke, kalian suka gak sih sama sistem pembelajaran debat kayak kemarin? Saya sih ada suka dan tidak suka, dan sukanya itu debatnya lebih panas dan bisa menambah wawasan. Udah itu aja. Ya menurut saya sih lumayan ya. Buat kemarin ada yang sukanya, ada yang enggaknya gitu. Alasan saya suka sama kayak Putra. Kalau kata saya lumayan, soalnya seru waktu pas Nina debatnya. Kalau aku sih ada suka, ada enggaknya. Kalau sukanya ya bisa nambah ilmu pengetahuan. Aku lumayan aja, bisa nambah pengetahuan juga. Oke, jadi kalian sistem pembelajaran yang kalian suka tuh kayak gimana sih? Saya lebih suka individu karena saya seorang penyendiri. Oke. Saya sukanya kelompok sih. Kelompok. Kelompok juga. Kalau aku lebih sukanya individu. Aku individu. Oke, makasih ya semuanya. Sama-sama. Hai semuanya. Hai. Aku mau tahu nih, nama kalian siapa sih? Nama aku Jagat Maulana Diwa. Nama aku Tiara Clarissa. Aku Salwa Hanifah Zain. Nama aku Dinda Yudi Apriliani. Nama aku Alvin Alpandi. Nama aku Muhammad Arkan Brilian. Oke, kalian dari tim mana nih? Tim kontra. Tim kontra. Kalian suka nggak sih sistem pembelajaran yang kemarin seperti debat itu? Suka, seru. Suka soalnya enjoy sambil main. Suka soalnya bisa mengemukakan pendapat. Suka sih, seru juga seperti yang dibilang sama Salwa tadi, bisa mengemukakan pendapat. Suka sih, seru juga karena tidak membosankan juga. Seru karena bisa langsung praktek jadi gitu. Oke, sistem pembelajaran apa sih yang kalian suka? Aku sih debat, suka. Aku sih lebih ke UKBM. Aku suka presentasi sama debat. Aku sih lebih ke UKBM, soalnya banyak banget kelompok, jadi buat susah gitu. Aku sih debat. Langsung praktek jadi nggak kayak banyak materi gitu. Oke, makasih banyak ya. Roll. Hai semuanya. Halo. Aku mau tahu nih, nama kalian siapa sih? Nama aku Muhammad Haji Sendarsya. Nama aku Artika Belena Mujizat. Nama aku Vega Mahadali. Nama aku Ana Meliana. Kalian dari kelompok mana nih? Kami dari kelompok timer. Kalau aku dari moderator. Kalau aku dari moderator. Oke, kalian suka nggak sih sistem pembelajaran kayak debat kemarin? Kurang suka sih karena itu teh kayak apa ya? Kayak memicu konflik ya, apalagi kalau sama orang yang baperan mah ya. Suka kebawa kena hati nih kalau ngomong gitu teh, kalau debat gitu teh, gitu. Kalau aku mah suka-suka aja. Kalau aku sih suka, kenapa? Dengan kita ngelakuin debat yang kayak kemarin, jadi kita juga bisa tahu gitu loh, kayak pendapat dari masing-masing teman kita. Jadi wawasan kita juga jadi lebih tahu lah gimana sih pemikiran teman-teman kita gitu. Aku suka, tetapi aku lebih suka ke UKBM. Oke, sistem pembelajaran apa yang kalian suka? Kalau aku UKBM sih. Aku juga UKBM. Kalau aku sih praktek, kenapa ya? Dengan kita ngelakuinnya pembelajaran dengan praktek, jadi kita kan terjun langsung ke lapangan, jadi kita juga tahu gitulah. Jadi kita juga dapat pengalaman juga gitu, misalnya praktek apa, jadi kita juga tahu gitu gimana caranya bikin ini gitu sih kalau menurut aku mah ya. Aku lebih suka UKBM karena kita lebih tahu wawasan tentang ekonomi, memperdalam. Oke, makasih banyak ya semuanya. Oke,